Selamat malam Bapak, Assalamualaikum. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Murianti? Kita ketemu lagi beratnya ya. Iya. Bisa ketemu lagi nggak ya nanti ya? Iya. Dapat mana sih? Situ Bondo. Oh, Situ Bondo sama. Dapat Nah, Situ ya. Bondo juga. Berarti ketemu lagi nanti. Iya. Yang bisa itu Pak siapa? Pak Sigit. Yang dari Lamongan itu Pak siapa? Pak Pak siapa ya? Pak Gun. Belum tahu ya dapat mana ya. Pak Huda Iya Pak Huda. Mirtakul Huda itu Bojonegoro, itu dapat mana ya kemarin? Semuanya apa juga Situ Bondo. Terus Pak Mirtakul Huda, Pak Gun, terus Pak siapa ya Pak Gun? Pak Gunawan Marioto, iya. Oke. Terus yang Bu Laila yang tidak ikut, Bu Erna, Mama Emi. Assalamualaikum, Bu Muriani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, Bu Siti, Pak Arif, Pak Fasil masih harap kali ya. Halo Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar Bu, tapi tipis. Oh gitu ya. Oh sebentar. Ya, background kita sama Pak Fasil, Bu Siti. Tes suara saya terdengar Ibu Bapak? Terdengar Pak. Terdengar jelas Bapak. Alhamdulillah ya. Kita tunggu sebentar ya. Kita. Izin Bapak, suara saya bagaimana? Ya terdengar walaupun sayup-sayup. Sayup-sayup ini ya. Atau Bapak Ibu mungkin pakai gitu ya, Pak, satu device 2 ya. Kadang satu Pak. Oh satu ya. Satu Pak, cuma pakai ini aja. Iya. Ya. Mungkin ada apa ya masalah mungkin di volume atau gimana. Tapi sudah cukup terdengar kok ya. Ya. Cukup Bapak. Kita cukup ya Pak Jasudi. Cukup ya. Cukup terdengar. Ya. Suara Ibu Faiza, Bapak Ibu mungkin yang lain terdengar Bapak Ibu ya. Agak sayup-sayup Pak. Oh iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita nanti akan. Saya sedang dalam perjalanan Madiun Malang Pak, jadi mungkin suaranya sering-sering hilang Pak. Oh ya, nggak apa-apa ya, yang penting bisa ngikuti nanti apa namanya karena nanti masuk rekaman juga Ibu Bapak ya. Ya. Ibu Bapak sekalian, ini tunggal satu orang lagi ya. Ibu Pak Kusnadi belum? Pak Kusnadi ya? Iya, Pak Kusnadi belum. Oh ya, Bu Erna sudah ada. Mungkin bisa dikontak Bapak Ibu yang kenal dengan Pak Kus.
Ya, teman saya. Ya, kita akan segera mulai. Pak Kusnadi sudah bergabung. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai nanti ada beberapa yang perlu saya sapa. Di sini ada Pak Budi yang sudah agak mudah-mudahan menjadi haji yang mabrur ya Pak Budi. Amin. Amin, amin. Terima kasih ya Pak. Alhamdulillah ya. Ibu Bapak sekalian, bisa kita mulai ya, biar Oke. nanti akan kalau mengikuti apa durasi yang ditetapkan 90 menit, berarti nanti akan kita berakhir sekitar pukul 20.45 gitu ya, sekitar 9 kurang 15 menit. Atau kita kalau molor ya 5 atau 10 menit ya apa-apa ya. Ini sepertinya kita sudah direkam ya Bapak Ibu ya, karena ini rekaman langsung dari UPGP ya. Kita Sudah mulai. on, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat, tetap semangat Bapak Ibu. Kita berupaya menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat ya, apalagi kita masuk di bagian hal yang kalau menurut saya bukan tim sukses hal yang berbau politik ya, tim sukses untuk kita masuk ke bagian yang menuju bahasanya ya Indonesia emas ya, karena kurikulum mereka ini dengan kurikulum 13 itu tujuannya memang mempersiapkan generasi muda menyongsong generasi emas tahun 2045 begitu ya. Nah, kita mencoba masuk ke bagian yang sebagai guru yang mulai dengan mutunya tergerak, bergerak dan menggerakkan begitu ya, termasuk saya pribadi. Bapak Ibu sekalian, nanti ada bagian-bagian yang perlu kita sepakati ya. Karena Bapak Ibu semuanya ini adalah para fasil reguler, tetapi ketika masuk ke ruangan ini Bapak Ibu nanti menjadi JGP bahasanya Bapak Ibu ya, fasil rekognisi. Nah, posisi saya adalah sebagai fasil juga, tapi fasil pemandu begitu. Nah, ini aktivitas ini kalau nggak salah mulai angkatan 5 ke atas ya, itu ada fasil rekognisi, karena sebelumnya tidak ada, dan saya sendiri pernah menjadi fasilitator juga Bapak Ibu pada 2 angkatan sebelumnya, dan itu tidak masuk atau tidak kami mengalami ya, atau saya pribadi tidak mengalami sebagai JGP fasil rekognisi itu ya. Nah, tujuannya memang untuk mempersiapkan Ibu Bapak sekalian lebih mantap begitu, lebih memperdalam atau lebih siap begitu menghadapi atau mengelola kelas masing-masing dari Ibu Bapak sebagai fasil reguler ya. Baik Ibu Bapak sekalian, sebelumnya mari kita buka dulu ya sesi ini dengan membaca doa sesuai keyakinan kita masing-masing, dengan harapan mudah-mudahan pertemuan ruang kolaborasi pertama modul 1-4 ini berjalan lancar, sukses dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Bapak sekalian. Saya share dulu ya. Saya mencoba untuk share untuk slide PPT-nya apa yang akan kita lakukan pada malam hari ini ya. Diskusi tentang apa. Nah, sebelum saya share Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan bahwa tugas kita sebagai fasil ya. Saya di sini posisinya sebagai fasil pemandu, Bapak Ibu sebagai fasil reguler, dan juga sekarang posisinya sebagai JGP fasil rekognisi. Itu intinya namanya fasil
membantu ya Bapak Ibu ya, membantu para dalam konteks yang umum, membantu diskusi ya, ruang kelompok klien kita, jadi bisa berdiskusi itu dengan efektif ya, dengan efisien, sehingga nanti tujuan itu akan tercapai. Nah, dalam konteks itu saya mencoba membuat tabel Bapak Ibu yang kemudian saya share kepada Bapak Ibu sekalian, dan itu bagian dari tugas saya sebagai fasil pemandu. Nah, nanti apa yang saya lakukan ini mungkin Bapak Ibu nanti sebagai fasil reguler ya, itu bisa ya Bapak Ibu melakukan hal yang sama. Jadi ketika masuk Bapak Ibu ke ruang kolaborasi nanti, nah bagaimana peran Bapak Ibu bisa membantu memperlancar tugas-tugas para CGP itu. Nah, itu tergantung kreativitas kita, karena di slide, di PPT atau bahkan di pernyataan persepsi tidak ada seperti itu. Itu berarti memang tergantung kita masing-masing ya, kreativitas kita masing-masing. Untuk tujuannya satu ya, mempermudah, membantu ya. Jadi jalannya diskusi itu nanti mencapai tujuannya. Itu aja sebenarnya. Dan itu saya coba lakukan dengan membagikan tabel yang menurut saya dalam persepsi saya itu akan mempermudah kita semua ya. Bapak Ibu sekalian, izin saya share dulu nanti materinya. Bapak Ibu sudah nampak ya? Sudah, Pak. Sudah Bapak. Sebentar Ampun, dulu, Pak. ada. Ada hal teknis ini Bapak Ibu. Ibu Bapak sekalian, di sini ruang kolaborasi. Jadi tugas dari sebagai fasil pemandu itu nanti pada modul 1.4, kemudian 2.3 dan 3.3. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kita nanti ketemu di ruang kolaborasi pada 3 modul itu. Nah, di sini modul 1.4 adalah budaya positif ya. Dan sedangkan modul 1.1, 1.2, 1.3 itu sebagaimana Bapak Ibu ketahui, dan itu sudah diharapkan kita semua, terutama Bapak Ibu sebagai fasil, itu memperdalam terutama teori-teori yang ada atau konsep-konsep di eksplorasi konsep itu ya. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ini sekedarnya saja jelas modul yang akan kita lakukan. Fasilitatornya ini adalah nama saya sendiri di sini Bapak Ibu. Kemudian jumlah CP-nya adalah 2 CP 2 kali 45 menit ya. Kompetensi lulusan yang dituju saya pikir ini tidak perlu saya sampaikan Bapak Ibu ya. Intinya Bapak Ibu diharapkan nanti sebagai ini kalau sebagai guru penggerak ya Bapak Ibu ya. Jadi karena posisi Maaf, Bapak Ibu adalah Bapak, gimana, slide-nya belum bergeser, Pak. Slide-nya belum berpindah, Bapak. Slide. Oh gitu ya. Iya. Ini sudah ketampak Bapak Ibu? Sudah, Bapak. Ya, ya.
Kemudian ini kompetensi lulusannya ya yang akan dicapai. Kemudian di sini kita lanjut Bapak Ibu untuk identitas modul, ada capaian umum, capaian khusus. Ini juga tidak perlu kita diskusikan ya, mungkin Bapak Ibu nanti di modul juga sudah ada ya. Saya langsung aja pada intinya. Nah, nanti agendanya adalah pembukaan. Di sana durasinya sekitar 10 menit ya. Kemudian ada review materi 65 menit. Nah, ini nanti intinya kita. Kemudian ada review penugasan 10 menit dan akhirnya nanti ada yang semuanya total adalah 90 menit ya. Ini agenda kita. Tapi ini Bapak Ibu kita fleksibel ya, tidak harus berpatokan pada sekian menit apa yang tertampang di sana. Jadi ini nanti kita fleksibel aja. Mungkin pembukaannya atau pada saat penutupan itu mungkin berkurang, atau mungkin pada saat review materi dan seterusnya. Kita fleksibel ya. Pembukaan tadi ya kita doa, tadi sudah Bapak Ibu kita sama-sama ada sekitar 2 menit itu, kemudian ada perkenalan 5 menit, kemudian belajar. Nah, di sini Bapak Ibu sebelum komitmen ada perkenalan, mungkin saya memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Muhammad Jasuli, posisi saya sekarang adalah sebagai pengawas sekolah, khususnya pengawas SMA di cabang dinas Mojokerto Bapak Ibu. Kebetulan di sini ada Bapak Ibu Fasil yang 4 orang ya dari Mojokerto, kemudian dari Magetan 4 orang, kemudian ada 2 orang yang dari Malang ya. Nah ini kebetulan saja Bapak Ibu ya. Jadi saya sempat antar Fasil pemandu juga sebelum pertemuan kita, jadi sempat tadi saling kontak begitu. Dapat artinya kelas 10 itu dari mana? Ini Bapak Ibu kan angkatan 11 yang kelas 10 ya dari BPGW Jatim ya, tapi ada juga yang dapat dari Jawa Tengah dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan kita sama-sama dari Jawa Timur ya. Ini kita nanti bisa lebih guyup begitu ya. Mungkin komunikasinya ya. Kalau beberapa hari yang lalu saya juga sebagai instruktur Bapak Ibu, kemudian kebetulan CGP-nya itu dari daerah Sumatera sana, bahasanya juga beda. Nah, ini juga ada hal-hal yang sedikit mungkin bukan dekatan hambatan, atau mungkin ada ya itulah ya, pernah pernik lah sebagai seorang fasil ya, instruktur dan seterusnya. Selain fasil, selain instruktur Bapak Ibu, kegiatan saya kebetulan malam ini juga harus karena posisi sebagai pengawas ya, kemudian dokumen ya untuk KWSP ya, dari sekolah itu harus deadline jam 11.05 jam 23.59 ya Bapak Ibu hari ini, malam ini ya, itu ditentukan juga ya. Ini beberapa sekolah juga harus mempercepat juga ya. Kemudian besok harus saya memulai pembukaan, ada ngikuti diklat praktek klinik coaching juga selama 2 bulan 7 hari ya Bapak Ibu. Itu juga saya besok itu mulai jadi peserta diklat ya, beberapa pengawas yang sudah by name begitu ditentukan, dan diklatnya 2 bulan 7 hari ya gitu ya, tapi dalam bentuk daring di LMS ya. Ini sekedar perkenalan. Kemudian komitmen saya kira Bapak Ibu tidak perlu ini kita perpanjang ya Bapak Ibu. Yang penting di sini nanti diharapkan semua peserta, masing-masing peserta itu diminta untuk berpendapat ya. Nah, ini diberi kesempatan, kemudian pikiran kita diharapkan nanti terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta bicara, maka peserta yang lain mendengarkan, berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh ya tanpa dibarengi kegiatan lain. Begitu seleksi kelas dengan perasaan yang gembira. Ini komitmen belajar. Kemudian nanti kalau memang ada hal-hal yang terkait jaringan, misalnya terganggu atau diantisipasi, wah ini terganggu dan seterusnya, silakan Bapak Ibu nanti ya bisa lah, mungkin harus sekali waktu istilahnya close kamera dan seterusnya, itu silakan, karena memang itu resiko ya kalau pembelajaran harus melalui virtual seperti ini. Kemudian Bapak Ibu, ini ada juga durasi sekian, persiapan 15 menit, 40 menit
untuk diskusi inti, kemudian kesimpulan 10 menit. Nah, Bapak Ibu, di sini sebenarnya ada slide Bapak Ibu, dan disiapkan Padletnya, ya, siapkan Padletnya. Tapi Padlet ini bersifat umum, ya. Kemudian andaikan saya nanti memberikan Padlet, membuat Padlet sendiri, ya nggak apa-apa. Tapi saya lebih mudah, Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan di Padlet ini, yang sebanyak 5 pertanyaan itu, kemudian saya sampaikan pada Bapak Ibu dalam bentuk tabel itu. Ya, jadi ini tidak mengurangi esensi pertanyaan yang menjadi fokus diskusi kita malam hari ini. Ya, jadi ini slide-nya Bapak Ibu langsung dari pusat sana. Nah, kemudian saya modif, ya, kemudian untuk mempermudah diskusi kita, maka saya buat di tabel seperti yang saya share pada WA grup kita, ya, di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini aturan mainnya. Jadi nanti diskusi membahas masing-masing modul selama 10 menit. Ya, jadi di sini ada 4 modul, modul 1.1, 1.2 sampai 1.4. Dan Bapak Ibu nanti fokus pada yang namanya eksplorasi konsep di sana. Karena memang konsep-konsepnya di masing-masing modul itu ada di bagian EP, ya. Maksud saya EK, ya, eksplorasi konsep, ya. Kemudian diharapkan Bapak Ibu nanti setiap modul itu 3 orang menjawab, ya. Jadi 3 orang menjawab setiap modul. Jadi 1.1 nanti siapa yang menjawab itu ada 3 orang. 1.2 juga begitu. 1.3 sampai 1.4 3 orang. Dan nanti jika ada waktu yang tersisa sebagaimana durasi yang disampaikan tadi, itu ada yang menanggapi. Nah, nanti setiap orang dapat giliran bicara 2 menit masing-masing, diberi waktu 2 menit Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu ini juga fleksibel, ya. Mungkin bisa kurang dari 2 menit, ya, atau mungkin lebih dari 2 menit sekian, ya. Asalkan tidak terlalu panjang begitu. Nah, sisa waktu digunakan untuk rekan CGP lain untuk menanggapi jika ada, ya. Nah, jika ternyata ya cukup misalnya atau cukup 1 orang, ya nggak apa-apa, ya, artinya bisa menanggapi. Yang terakhir baru nanti fasilitator akan memberikan penguatan, ya, sebelum berpindah ke pembahasan modul berikutnya. Atau nanti Bapak Ibu ini mungkin saya akan memberikan penguatan setelah semua modul diselesaikan. Ini juga bisa, ya, kita karena sifatnya fleksibel, ya. Oke, Bapak Ibu, ini sebagaimana slide yang ada di Padlet ini saya ambil. Jadi ada 5 soal, ya, 5 soal, ya. Kalau kata soal kurang ini Bapak, ya, kurang tepat mungkin. Memang 5 pertanyaan lah semacam itu, ya. 5 pertanyaan. Jadi yang pertama ini saya tegaskan lagi. Jadi Bapak Ibu yang belum sempat mungkin mengunduh tabel itu, atau mungkin sudah cuma ada hal yang mungkin masih yang mungkin mempertanyakan. Jadi saya tegaskan di sini. Pertanyaan pertama adalah tentang perasaan, ya. Tentang perasaan atau mungkin hal yang atau persepsi, ya, mungkin dari Bapak Ibu setelah mempelajari ke-4 modul, ya. Jadi Bapak Ibu setelah mempelajari modul 1.1 sampai 1.4, ya, itu bagaimana perasaan Bapak Ibu, ya, dengan dibandingkan dengan perspektif peran baru, ya, Bapak Ibu. Perspektif peran baru itu artinya Bapak Ibu mungkin sebagai di sini posisinya sebagai fasil atau sebagai guru atau seperti ini, tapi setelah membaca, setelah mempelajari ke-4 modul itu apa yang kira-kira Bapak Ibu dirasakan di sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam modul 1.1, 2, 1.2, 1.3 dan 1.4, materi mana yang paling membekas, ya. Jadi yang saya bold merah itu, jadi kan ada di titik 1 kan banyak ya materi, memang filosofi KHD, tapi di bagian sub-subnya itu kan pasti ada materi-materi juga. 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, gitu, ya. 1.3 tentang visi guru penggerak. Nah, di dalamnya kan ada semacam ada bagja, mungkin ada alur tirta dan seterusnya. 1.4 juga gitu, budaya positif, ada restitusi dan seterusnya. Itu materi mana yang paling membekas, ya. Kemudian mengapa, ya, diberi alasan, reasoningnya seperti apa, atau argumen lah seperti apa. Begitu juga yang nomor 3,
modul 1.1 sampai 1.4 materi mana yang membutuhkan waktu paling lama untuk dipahami. Jadi bagian mana dari modul 1.1 sampai 1.4 konsep-konsep mana yang menurut Bapak Ibu itu sulit, ya, artinya sulit dipahami dengan mudah. Jadi butuh waktu yang lama ya untuk Bapak Ibu dipelajari dan dipahami. Dan alasannya apa? Nah, sedangkan pertanyaan yang keempat, begitu juga materi yang paling ingin Bapak Ibu bagikan. Artinya mungkin Bapak Ibu kalau di sini berarti materi yang paling Bapak Ibu kuasai. Ya. Bapak Ibu kuasai, kemudian Bapak Ibu merasa itu penting dan itu ingin segera dibagikan pada rekan sejawat. Nah, ini materinya yang mana? Dan itu juga diminta apa alasannya. Jadi pertanyaan nomor 2, 3 dan 4 itu berkisar modul 1 sampai 1D4. Cuma yang pertama tadi materi mana yang paling membekas, yang kedua materi mana yang membutuhkan waktu paling lama, dan yang ketiga materi mana yang menurut Bapak Ibu itu paling dikuasai dan itu ingin dibagikan, mungkin dianggap penting atau mana dan seterusnya ya. Itu alasannya apa. Dan yang terakhir pertanyaan yang kelima, modul 1 materi mana yang sudah atau akan Bapak Ibu terapkan dalam waktu dekat ya. Nah, ini kan dari modul 1.1 sampai 1.4 itu materi mana yang menurut Bapak Ibu atau mungkin sudah dilaksanakan atau akan direncanakan akan diterapkan dalam waktu dekat. Ceritakan nanti rencana implementasinya seperti apa. Ya, nanti kalau Bapak Ibu misalnya mau menerapkan modul 1.4 ya, kemudian implementasinya rencana Bapak Ibu seperti apa. Ya, ini yang ini Bapak Ibu, nah ini yang tabel yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu mungkin diminta untuk ngisi yang titik-titik ini sebagai pertanyaan itu ya. Ya, itu ini kemudian saya tambahkan, saya sempurnakan ya sehingga nanti di bagian Word ya, di Word itu sudah lebih baik daripada yang ada di tayangan ini. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu diminta masing-masing CGP minta diberi waktu 1 menit untuk menyampaikan kesimpulan dari materi keseluruhan itu 1.1 sampai 1.4 itu nanti yang terakhir Bapak Ibu ya. Dan kesimpulan itu bisa merupakan benang merah, bisa merupakan keterkaitan, bisa merupakan implikasi dari materi itu, silakan Bapak Ibu sampaikan. Dan kalau bisa jangan upayakan tidak mengulang poin yang sudah disampaikan oleh CGP sebelumnya. Nah, ini tugas Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sampai di sini Bapak Ibu kita potong karena ini nanti pada sesi yang kedua ya. Nanti Bapak Ibu kita potong dulu. Saya hentikan presentasi Bapak Ibu. Nah, karena di sini Bapak Ibu tidak ada ruang bor ya, tidak ada ruang bor karena Bapak Ibu ini 10 orang memang diminta untuk menjawab semua pertanyaan itu. Nah, tetapi nanti siapa yang menjawab modul 1.1 ya, siapa yang menjawab modul 1.2, nah itu kita tunggu nanti. Itu yang akan saya acak. Itu ya. Jadi misalnya misalnya di sini Bu Erna ya, Bu Erna fokus pada modul 1 aja gitu. Atau 1.2 enggak. Jadi semuanya menjawab itu. Nah, nanti setelah selesai menjawab semuanya siap, baru nanti saya minta misalnya Pak Kusnadi ya, coba 1.1 seperti apa. Ya, kemudian Pak Diono berarti 3 orang ya, ganti lagi yang pokoknya semuanya siap dari 5 pertanyaan itu. Baik Ibu Bapak sekalian, dalam ruang virtual seperti ini, ayo mari kita, ini ada waktu masing-masing diberi waktu sekitar 10 menit Bapak Ibu. Nanti setelah selesai kita masuk ke ruang diskusi. Ya. Silakan Bapak Ibu, bagi yang sudah mengisi mungkin bisa disempurnakan, yang belum mengisi disilahkan. Ngisi di mana? Ya, di tabel yang sudah saya share itu ya, untuk mempermudah saja. Ya, sehingga nanti Bapak Ibu fokus menjawab atau membacakan kembali nanti
jawaban yang sudah Bapak Ibu tulis di tabel tersebut. Baik Ibu Pak sekalian, dipersilahkan. Oh, linknya ada di grup ya, di WA grup ya. Yang untuk tabel ya. Sudah saya share, Yang di Bapak. WA Group hanya pertanyaan saja, Pak. Ya, memang pertanyaan, tapi di sana kan yang ngisi itu Ibu Bapak sendiri masing-masing. Tabelnya tidak ada, Pak. Bapak Ibu yang lain bisa tabel kelihatan nggak? Ada, bisa Bapak, sudah ada. Ada, Pak, Kita sudah kelihatan, Pak. download. Yang sudah dikirim Bapak tadi. Iya, Ada di grup betul. WA. Bisa diisi kok. Sudah bisa diisi Bapak. Ya, monggo Bapak Ibu diunduh dulu, kemudian diisi, gitu ya. Nanti Bapak Ibu tinggal menjawab aja secara live di sini. Monggo, saya beri waktu, kita beri waktu sekitar 10 menit, Bapak Ibu untuk menjawab semua pertanyaan itu. Disilahkan. Jika Bapak Ibu ada yang kurang jelas, mungkin ya bisa kita share ya, kita sharing lah ya mungkin hal-hal, tapi jangan sampai Bapak Ibu diskusi dengan CGP lain di sini ya, nanti seperti apa ya, lewat chat juga bagus ya. Mohon maaf, Pak. Di chat saya kok tidak muncul ya, hanya pertanyaan saja, Pak. Yang linknya kok tidak muncul ya di saya. Bukan Monggo link, Bapak Ibu. Memang Tabel. pertanyaan Bu. bukan link Ibu, Di-download dulu. File. file saja. Nggak ada juga filenya, cuman foto yang tadi itu pertanyaan yang ada warna merah hitam itu. Sebentar saya Scroll kirim ke atas, punya. Bu. Scroll ke atas. Scroll ke atas. Ya. Iya, di atas Bun. Oke. Ya, terima kasih. Kita ketemu. Sampun, Bapak. Alhamdulillah nih. Nah, Kaswet dia, Bu. kita nyantai aja Bapak Ibu ya, ini penting serius ya tulis. Saya sudah deg-deg, Pak. Oke, niki weden Pak niki, Pak. Ya, nanti aja Bapak Ibu ya. Sambil Bapak Ibu buka modul 1.1 atau terserah ya, silakan ya. Nah, materi-materi mana yang menurut Bapak Ibu itu paling membekas, kemudian paling penting juga, kalau di sana dikatakan paling lama butuh ya untuk dipahami, nah itu dituliskan di sana. Jangan lupa alasannya ya Bapak Ibu. Yuk, santet dulu.
Con ambil được bilang mau saya nyampe setengah nggak boleh minta itu nambah sampai 200. Kita 5 menit lagi Bapak Ibu. Ini kan nambah berapa gitu? Kan nambah 200 benar. Ada nambah lagi mas tambah. Mas Yoyo itu.
Tambah Mas ngono. Ibu Bapak sekalian, mungkin nanti sambil melengkapi ya, mungkin antara tulisan dengan apa yang dibicarakan, disampaikan mungkin tidak sama, itu pun tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi mungkin namanya orang biasa ya, daya ingat mungkin pada saat menulis itu hanya misalnya sepenggal, tapi ketika menyampaikan secara lisan bisa 2 atau 3 penggal begitu. Nah, Ibu Bapak sekalian, nanti untuk mempermudah, jadi saya ulangi begini. Kan ada 5 pertanyaan tadi ya, 5 pertanyaan, dan pertanyaan pertama dan pertanyaan yang kelima ya. Jadi pertanyaan pertama dan pertanyaan yang kelima ini wajib disampaikan oleh semua Ibu Bapak di sini. Tetapi untuk modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, nah ini nanti tergantung nama-nama Bapak Ibu nanti yang akan saya sampaikan, gitu ya. Jadi untuk modul 1.1 ya, ini sudah saya Bapak Ibu ya, sudah saya tulis di sini ada biar pembagian adil ya, saya acak. Jadi nanti modul 1.1 yang menjawab modul 1.1 itu adalah Pak Arif ya, Ibu Erna dan Pak Budiono ya. Jadi ada 3 orang karena nanti sesuai dengan ini ya Bapak Ibu ya. Pak Arif, Bu Erna dan Pak Budiono nanti hanya menjawab pertanyaan pertama, pertanyaan yang terakhir, dan modul 1.1 ya, ada 3 pertanyaan itu ya. Kemudian Bapak, untuk maaf, Bapak menyela sebentar. Tadi Pak Arif, Bu Erna dan Pak Budiono. Pak Diono apa Pak Budi, Pak? Pak Agus Budiono. Oh, Pak Agus Budiono. Nggih, terima kasih. Pak Widiantoro. Pak Ignatius. Sama-sama Pak Budi ya. Ya. Nah, kalau nanti saya nyampaikan Pak Budi, berarti Pak Budi Widiantoro. Siap. Ya. Di sini Pak Budiono, ada Pak Budi Widiantoro. Saya ulangi untuk 1.1 Pak Arif, Bu Erna sama Pak Budiono. Kemudian 1.2 itu nanti Pak Diono, ya, Pak Diono, Ibu Muriati dan Pak Kusnadi. Nah, itu 1.2. Kemudian untuk 1.3 Pak Budi Widiantoro, ya, Pak Budi Widiantoro, Bu Emi dan Bu Nur Hasanah. Nah, sedangkan untuk yang 1.4, nah ini Pak Ibu Faiza, ya, kan kurang 2. Nah, Ibu Faiza. Nah, ada lagi di sini. Nanti diulangi lagi Pak Arif dan Bu Muriati. Jadi Pak Arif dan Bu Muriati itu nanti menjawab 2 modul. Nah, ada Bapak Ibu ada tugas lagi sebagai penanggap. Nah, penanggap ini biar adil. Jadi di sini penanggap ya. Jadi nanti ketika Bapak Arif, Bu Erna dan Pak Budiono menyampaikan jawabannya pada modul 1.1, nanti yang menanggapi 1.1 itu adalah Ibu Faiza dan Pak Budi Widiantoro. Jadi Pak Budi Widiantoro dan Bu Faiza, ketika nanti Bapak-Bapak dan Ibu yang menjawab modul 1.1, tolong nanti disimak baik-baik, nanti beri tanggapan. Sedangkan untuk penanggap modul 1.2, itu Bu Emi dan Ibu Nur Hasanah. Modul 1.3 Pak Kusnadi dan Pak Diono.
Nah, sedangkan 1.4 itu Pak Budiono, Pak Agus Budiono dan Ibu Erna. Itu sebagai penanggap ya pada modul-modul yang 1.1 sampai 1.4. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, mari kita Bapak Ibu mulai diskusi kita. Jadi nanti akan dimulai dari Pak Arif menjawab 5 pertanyaan. Saya ulangi ya, semuanya menjawab 5 pertanyaan, tapi untuk Pak Arif berhenti nanti sampai modul 1.1 aja gitu ya. Pertanyaan pertama, kemudian modul 1.1 ada 3 pertanyaan tadi, kemudian yang terakhir nah itu apa yang akan dilakukan secara singkat aja, dan durasinya memang diberi batas waktu sekitar 2 menitan begitu Bapak Ibu. Tapi kita fleksibel, bisa kurang dari 2 menit, bisa lebih dari 2 menit, tapi jangan terlalu panjang. Baik, bisa kita mulai Bapak Ibu sekalian? Bisa dimulai Bapak Ibu? Pak Arif sudah siap? Mungkin mic-nya Pak Arif bisa di Pak Arif. Baik Iya, Pak Pak. Arif, Ibu Erna dan Pak Budiono nanti siap-siap ya gilirannya untuk menjawab 5 pertanyaan dan fokus pada modul 1.1, dan begitu juga Ibu Pak Izah dan Pak Budi Widiantoro menyimak untuk nanti menanggapinya. Disilahkan. Siap Bapak. Pak Arif dulu, silakan Pak Arif. Siap Bapak, sebentar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, saya Arif Tirjayono dari Kabupaten Malang mau menyampaikan jawaban dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Jazuli di sini. Oke, pertanyaan pertama yaitu tentang bagaimana perasaan saya mempelajari keempat modul dalam paket 1, terutama dengan perspektif peran baru sekarang. Jawaban saya di sini, setelah mempelajari keempat modul dalam paket 1, saya merasa semakin tergerak dalam melaksanakan pendidikan yang berpusat pada murid. Karena memang fokus di paket modul ini lebih ke membangun kesadaran diri kita akan pentingnya pendidikan yang berpusat pada murid. Dulu memang kita sudah tergerak, maksud saya sudah tergerak ketika kita terlibat dalam menjadi PP sebelumnya. Namun di sini ketika kita lanjut lagi, mengulik lagi tentang modul-modul yang ada di sini, itu kesadaran kita untuk menjadi tergerak itu semakin bertambah di sini. Itu untuk pertanyaan nomor 1. Untuk yang kedua, tentang modul 1.1, materi mana yang paling membekas dalam diri Bapak dan Ibu, dan mengapa? Di sini karena fokus modul 1.1 adalah tentang pemikiran dan filosofi Ki Hajar Dewantoro, maka materi yang paling membekas di sini ya tentang filosofi tersebut. Ya, filosofi di mana Pak Ki Hajar Dewantoro menyatakan ada insiden, ketika ada insiden dengan anaknya, dan beliau mengatakan bahwa akan memberikan segalanya pada anak tersebut. Nah, di situ adalah titik balik di mana saya bahwa memang anak atau murid itu harus yang diutamakan. Itu adalah yang paling membekas dalam diri saya. Terus materi mana yang butuh waktu paling lama dipahami? Di sini mungkin melakukan diferensiasi pembelajaran terhadap siswa. Maksudnya dulu kalau kita memberikan pelajaran kepada siswa itu selalu satu arah dari guru. Nah, sekarang kita harus memahami dulu karakter dari siswa tersebut, bagaimana sehingga nantinya memberikan sesuai dengan apa yang mereka kuasai, misal kayak gitu. Karena di sini kita kan mereka bukan tabula rasa, mereka adalah hal yang sudah mempunyai garis-garis tipis yang harus kita tebalkan, dan mereka mempunyai untuk belajar itu mempunyai gaya tersendiri. Jadi di sini kita harus menyesuaikan itu. Di sini itu saya mau membutuhkan waktu yang paling lama untuk saya pahami di sini. Dan yang ketiga, materi mana yang paling ingin dibagikan? Nah, kalau di sini yang pasti adalah pembelajaran yang berpusat pada murid.
Itu adalah yang paling ingin saya bagikan. Di mana di sekolah kami atau sekolah saya itu masih banyak yang temanya masih ceramah atau berpusat pada guru dan informasi semuanya dari guru. Nah, di sini mulai satu persatu guru yang saya ajak untuk berkolaborasi atau diskusi itu sudah mulai mengarahkan pelajaran yang berpusat pada murid. Di sana juga terdapat guru penggerak, ada 3 orang guru penggerak, dan ada juga 1 PP, sehingga mereka juga bisa kami ajak untuk bekerja sama di sini. Itu untuk modul 1.1, dan pertanyaan terakhir, dalam modul 1, materi mana yang sudah atau akan Ibu Bapak terapkan dalam waktu dekat? Oke, materi yang sudah saya laksanakan jelas itu tadi adalah pembelajaran yang berpusat pada murid di sini yang sudah saya laksanakan. Di mana ketika pertama kali saya masuk kelas, saya selalu membuat kesepakatan dengan mereka, membuat kesepakatan tentang bagaimana nanti jalannya pembelajaran di sini, dan juga nanti tentang diagnosa atau mungkin membuat diferensiasi mereka inginnya pembelajaran seperti apa, atau saya mendeskripsikan satu ini mungkin lebih ke audio, satu ini berupa video dan sebagainya, atau kinestetik dan sebagainya. Itu Bapak, mungkin jawaban saya singkatnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Arief, luar biasa. Silakan Bu Erna, mungkin kita lanjut ya. Mungkin lebih Baik. singkat. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Lebih singkat nih. Terkait dengan yang pertama, pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan saya setelah mempelajari keempat modul dalam paket 1, terutama dengan perspektif peran baru saat ini. Jadi saya semakin semangat ya. Jadi ya senang, ya bahagia, juga semangat karena ada kesempatan selain mendampingi CGP reguler, saya juga diberi kesempatan menjadi CGP rekognisi di modul 1 ini mulai 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4 hari ini. Karena dengan semangat belajar CGP juga saya juga semakin bisa memahami materi-materi yang ada di modul 1. Terkait dengan pertanyaan di modul 1.1, materi mana yang paling membekas dalam diri saya dan mengapa? Materi yang paling membekas dalam diri saya adalah terkait dasar-dasar pendidikan yang menuntun dari filosofi KHD. Karena apa? Dalam proses menuntun ini anak diberi kebebasan, namun kita guru sebagai pamong ya dalam memberi tuntunan dan arahan. Yang kedua, materi mana yang butuh waktu paling lama dipahami dan mengapa? Menurut saya yang materi yang butuh waktu yang agak lama ini terkait dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena apa? KHD mengingatkan kita bahwa pendidikan anak itu sejatinya adalah menuntun ya anak untuk mencapai kekuatan kodratnya, baik kodrat alam dan kodrat zaman. Dan kita sebagai guru dituntut mampu bisa melihat dari kodrat zaman dari anak-anak, kita bisa mengikuti sesuai dengan zamannya ya, tidak kita samakan dengan zaman saat kita dahulu. Dan kita juga tidak bisa menyamakan pendidikan pada zaman dulu dan zaman sekarang. Yang terakhir, materi yang paling ingin saya bagikan dengan rekan sejawat di sekolah ini adalah dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Ini sudah saya bagikan Bapak ke teman-teman saat saya pertama kali waktu itu menjadi pengajar praktik, dan saat menjadi fasil juga saya ulangi kembali, merefresh kembali agar teman-teman ini bisa memahami ya bagaimana dengan menuntun anak, tumbuh kembang anak agar paham betul. Bahkan video dari KHD juga saya tayangkan sehingga benar-benar dipahami. Bahkan saya juga memberikan analogi filosofi KHD bahwa dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, KHD mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Erna. Sampai satu lagi Pak Budiono, Pak Agus Budiono. Monggo Pak Agus. Oke, siap Bapak. Untuk pertanyaan nomor 1,
perasaan saya bagaimana sih Bapak Ibu ketika belajar tentang paket modul 1. Senang, tetapi juga ada penasaran bagaimana hati saya tergerak menerapkan di sekolah. Karena secara konsep dan filosofinya itu sangat bagus dan itu sangat manusiawi begitu. Tetapi dalam pikiran saya itu kalau pemikiran KHD itu diterjemahkan di lapangan, alangkah bahagianya para peserta didik di Indonesia itu. Namun kadang terlintas bahwa apakah itu tidak sulit? Karena mengubah paradigma teman-teman di lapangan, teman-teman guru, yang paradigma lama itu sulit kali diubah. Sehingga ada semacam pesimis sampai hari ini Bapak, itu di perasaan saya. Terus di modul 1.1, yang paling membekas dalam diri saya adalah guru harus menghamba pada murid. Kata menghamba ini dalam filosofi Jawa ini kan derajat paling bawah, hamba itu paling bawah. Tetapi mempunyai nilai manusiawi, nilai humanis yang paling tinggi. Karena menghamba itu berarti menyerahkan dirinya seutuhnya untuk kebaikan orang lain. Sedangkan materi yang butuh lama dipahami bagi saya adalah bagaimana konsep menghamba itu di dalam perspektif pendidikan era sekarang. Nanti harus bagaimana sih di era sekarang, apa menghamba yang zaman dulu, apakah itu cocok, apakah itu bisa dalam konteks dalam pendidikan sekarang. Yang terakhir, yang keempat, materi mana yang ingin kami bagikan adalah mendidik bagikan petani dengan cara bahwa saya bisa melayani semua itu secara humanis, secara manusiawi. Itu yang ingin paling saya bagikan. Terus juga di dalam modul 1 yang akan atau sudah kami terapkan Bapak, itu adalah menumbuhkan budaya positif di sekolah. Bukan hanya menanamkan ketaatan, tetapi kesadaran. Jadi anak itu menjalankannya karena sadar, bukan karena taat. Dan ini Bapak sudah saya lakukan untuk menumbuhkan budaya positif ini. Saya sudah diundang di berbagai tempat Bapak, memberikan workshop untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Terakhir kami tanggal 26 kemarin diundang workshop di SMA Negeri 1 Ngoro Bapak, berdampingan dengan Pak Taufik. Nah, ini yang saya sampaikan pada teman-teman. Saya sudah berkali-kali bagaimana saya menumbuhkan itu, dan saya sudah mempraktekkan Bapak di sekolah kami, itu sudah hampir 2 tahun. Dan sekarang hasilnya memang sudah saya hilang peraturan dan sebagainya, kesadaran yang mulai tumbuh pada peserta didik saya. Sekian, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Agus Budiono. Bapak Ibu beri reaksi atau plus Bapak Ibu untuk teman-teman yang sudah menjawab pada modul 1.1 ya. Jadi Bapak Ibu saya refresh kembali. Jadi pertanyaan 1 dan ke-5 ya, itu ada pertanyaan yang umum ya, memang semua modul, artinya 1.1, pokoknya Pak modul 1 atau paket 1 ya, yang pertama dan yang ke-5. Tapi pertanyaan yang kedua, ketiga, keempat itu memang fokus pada modul yang ditunjuk gitu ya. Bapak Ibu sekalian, agar kita fokus pada apa yang diminta pada sesi rukol ini ya, jadi untuk penanggap ditahan dulu ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah menuliskan ya tanggapannya, tapi nanti diungkapkan. Jadi kita sekarang fokus ke pertanyaan, 5 pertanyaan pada gilirannya sekarang modul 1.2 ya. Baik Bapak Diono, kemudian Ibu Muriati dan Bapak Kusnadi ya, siap-siap untuk bergiliran untuk menjawab 5 pertanyaan dan fokus pada modul 1.2. Disilahkan. Pak Diono dulu ya, saya dulu ya. Oke, Pak Diono monggo. Terima kasih. Pertanyaan 1, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mempelajari keempat modul dalam paket 1, terutama dengan perspektif peran Bapak Ibu guru sekarang? Ini tentunya saya rasakan tidak sekarang Pak ya.
Saya rasakan tentu ketika membuka modul 1.1 pertama kali dulu ketika pembekalan PP kalau salah ya. Yang jelas saya merasa terinspirasi dengan materi modul 1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Karena di modul 1 ini kalau menurut saya adalah modulnya guru atau modalnya seorang guru di situ ada semua. Kalau mau jadi guru ya harus paham modul 1 gitu. Tuh. Menurut saya seperti itu. Jadi modalnya guru itu di situ sudah ada semua. Jadi kita harus kalau mau jadi guru ya harus paham modul 1 gitu. Terus sekarang ketika saya menjadi fasilitator dan memfasilitasi para CGP saya berdiskusi dan berbagi pengalaman, itu ternyata dari hasil diskusi itu semakin mantap ya bahwa pemikiran KHD itu memang ya karena dari dalam negeri, tentunya dari kelompok masyarakat kita yang latar belakangnya sama, tidak teori dari luar negeri, maka semakin cocok diterapkan untuk sekolah. Dan semakin saya mantap untuk berusaha membagikan pengetahuan saya tentang modul 1 pada rekan sejawat di sekolah. Terus untuk modul materi 1.2, ya. 1.2 materi mana yang paling membekas adalah nilai guru penggerak tentang reflektif. Karena ternyata yang saya pahami selama ini kan ada kata-kata pengalaman adalah guru yang berharga. Nah, ternyata dari nilai reflektif itu terbantahkan. Jadi yang membuat pengalaman itu berharga bukan pengalamannya sebenarnya, bukan kejadiannya, bukan peristiwanya, tetapi adalah refleksinya. Kita mengalami berbagai kejadian, kalau tidak direfleksikan, ya sama saja tidak ada artinya. Kita akan mengulangi lagi, istilahnya terjerumus ke lubang yang sama kalau tidak direfleksikan. Nah, ternyata yang penting adalah justru refleksi terhadap pengalaman itu yang bermanfaat untuk kita sebagai pembelajaran atau sebagai guru kita. Terus materi mana yang butuh waktu paling lama dipahami? Saya itu kok bingung tentang perkembangan psikososial Erik Erikson itu ya. Karena menurut saya itu kok kalau di saat ini kok tidak sesuai gitu loh. Anak-anak zaman sekarang itu sudah beda dengan anak zaman dulu ya. Kalau bisa dikatakan itu mungkin dewasa sebelum waktunya. Pengetahuannya itu tidak sama dengan anak zaman dulu. Anak-anak sekarang itu sudah bisa mengetahui apa saja di HP-nya masing-masing. Kemudian materi mana yang ingin dibagikan atau berbagi dengan rekan sejawat Bapak Ibu di sekolah dan mengapa? Yang ingin saya bagikan adalah tentang peran guru penggerak. Karena menurut saya, nanti ada hubungannya dengan jawaban yang nomor 5 ya. Nilai dan peran guru penggerak itu memang melekat dengan profesi guru. Ya. Guru itu yang harus punya nilai guru penggerak dan harus punya peran itu ya. Tanpa ditambahi penggerak pun guru itu harus seperti itu gitu. Jadi selama ini kan guru hanya mungkin sebagai mengajar di kelas, mungkin hanya menjadi pemimpin pembelajaran di kelas gitu ya. Padahal tugas guru itu kan kalau di sini peran gurunya ada menggerakkan komunitas, ada menjadi coach bagi guru yang lain, terus menjalin kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid. Nah itu mungkin banyak guru yang belum paham atau mungkin paham tapi tidak menyeluruh. Nah ini mau saya sampaikan ke teman-teman bahwa kita perlu berkolaborasi, perlu coaching gitu, dan perlu juga ada komunitas gitu. Terus pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 5, materi mana yang sudah atau akan diterapkan dalam waktu dekat? Tentu adalah nilai dan peran guru penggerak. Karena menurut saya materi budaya positif. Nah, ada 2 ya. Nilai guru penggerak, peran guru penggerak dan materi budaya positif. Karena materi itu melekat di profesi guru. Kalau mau jadi guru ya harus punya nilai guru penggerak,
harus berperan seperti guru penggerak dan mempunyai budaya positif, harus menjadi apa ya, memberikan keteladanan kepada murid dan keteladanan kepada rekan sejawat gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Diono. Silakan Bu Muriati. Bu Murianti ya. Murianti Bapak. Ya, monggo. Terima kasih waktunya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik Bapak, ini fokus di modul 1.2 Bapak nggih. Ya. Bagaimana perasaan saya setelah mempelajari modul 1.2, tentu saja saya semakin termotivasi untuk apa ya, memantaskan diri saya untuk bisa melaksanakan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Apalagi sekarang saya menjadi fasilitator, tentunya harus jauh lebih baik memerankan nilai dan guru penggerak itu, terutama di sekolah saya, begitu Bapak ya. Terus yang kedua, materi mana yang paling membekas bagi saya? Ada yang paling membekas bagi saya adalah di bagian peran guru penggerak sebagai pemimpin pelajaran yang bisa menggerakkan komunitas sekolah Bapak. Mengapa? Karena dalam materi itu saya sesuai dengan realita yang saya hadapi, saya belum mampu untuk berperan di situ Bapak. Terus, materi mana yang ingin saya yang membutuhkan pendalaman lebih lama, ya tentu di materi tersebut Bapak. Mengapa? Karena saya sudah melakukannya dengan reflektif, dengan inovatif, tapi saya ada kendala di situ di mana bagi guru saya yang lain itu bisa menerima karena yang lain masih kontra, dan yang kontra itu malah dari yang lulusan CGP. Ibaratnya kalau kita membangun itu lebih mudah membangun daripada merenovasi. Kalau membangun dari nol enak ditata gitu Bapak ya. Kalau merenovasi nah itu beliaunya sudah lulusan dari CGP, namun beliaunya karena merasa sudah punya ilmunya, begitu kita terapkan bahwa saya ingin menyatukan persepsi ya, bagaimana kita menjalankan nilai dan peran guru penggerak tersebut, beliaunya secara membantah karena merasa beliaunya sudah berilmu begitu. Tapi yang lain bisa menerima, lebih mudah ditata, mudah diajak kolaborasi begitu Bapak. Yang satu itu mengontra. Terus dalam materi mana yang paling ingin saya terapkan dengan saya imbaskan pada teman sejawat adalah karena modul 1.2 saya tentu saja ingin mengimbaskan yang dasarnya itu nilai dan peran guru penggerak, bahwa kita itu harus berasal dari kesadaran diri kita bahwa kita sebagai pendidik dengan sesadarnya memilih profesi ini, maka kita harus bisa menjalankan nilai dan peran kita sebagai pendidik seutuhnya secara ikhlas dan berkasih sayang kepada anak-anak, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid begitu Bapak, bisa menjalankan peran dan nilai kita sebagai guru dengan sesungguh-sungguhnya begitu. Terus apa yang terakhir Bapak, apa yang ingin saya terapkan dalam waktu dekat ini, saya tetap akan berkolaborasi dengan teman sejawat, mungkin juga dengan komunitas saya, karena di kecamatan saya sudah terbentuk komunitas. Waktu zaman PP dulu Bapak, kita membentuk komunitas belajar yang berasal dari PP, di mana di situ ada komunitas belajar nama Jumat Cerdas. Kita akan sharing di situ, dan insya Allah dengan modal sharing itu saya akan melakukan pendekatan lagi kepada guru saya yang sudah guru penggerak tersebut. Ya saya tidak bosan-bosan Bapak, tidak pantang menyerah ya. Kalau mungkin saat ini responnya masih insya Allah nanti
dengan harapan beliaunya bisa mapan menerapkan nilai dan nilai dan perannya sebagai guru penggerak begitu. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali Bu Murianti ya. Maaf ya saya nulisnya Bu Muriati ya dari Enggak ternyata apa-apa, Bu Bapak. Murianti. Oke, baik untuk Pak Kusnadi, silakan. Baik, terima kasih Pak. Mungkin suara saya sudah jelas terdengar Pak. Wah, jelas sekali Pak. Terima kasih Pak. Baik Pak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan saya setelah mempelajari paket modul 1, 1.2, 3, 4 ini. Perasaan saya yang pertama adalah senang dan bangga Pak. Senangnya itu karena saya mendapatkan materi pembelajaran baru, pemahaman baru, ilmu baru, sehingga saya bisa menjadi guru yang lebih baik dari sebelum saya ikut program guru penggerak ini. Di mana penerapan saya setelah mengikuti guru penggerak ini, saya mungkin lebih sabar dan santun terhadap anak-anak di sekolah. Karena bagaimana pentingnya ternyata pendidikan yang menghamba pada murid itu. Sehingga saya berusaha semaksimal mungkin memperhatikan keluh kesah murid itu, apa yang terjadi pada murid, sehingga pembelajaran yang saya laksanakan di sekolah itu dapat berjalan dengan baik. Terkait dengan guru penggerak, bangganya saya sebagai guru penggerak Pak. Bagaimanapun juga sebagai guru penggerak itu di sekolah, di komunitas sekolah, itu sudah dianggap punya kelebihan satu tingkat lebih daripada guru yang belum mengikuti guru penggerak. Mungkin seperti itu perasaan yang saya rasakan saat ini. Pertanyaan kedua, materi mana yang paling membekas dalam diri Ibu Bapak dan mengapa? Ini di modul 1.2 ini nilai dan peran guru penggerak Bapak. Di sini mengetahui hubungan antara emosi, cara kerja otak dan kebutuhan dasar manusia itu membekas sekali menurut saya. Karena ternyata pendidikan itu akan sangat berhasil, apa tujuan pendidikan itu berhasil, pembelajaran itu tujuannya berhasil ketika kebutuhan dasar manusia itu terpenuhi terlebih dahulu. Kita akan menerapkan sistem yang bagaimanapun juga, jika kebutuhan dasar hidup manusia itu tidak terpenuhi salah satu, maka pendidikan itu sulit untuk kita wujudkan. Karena hak-hak yang harusnya terpenuhi kepada murid, kepada siswa, kepada teman, itu tidak didapatkan. Itu yang pertama. Pertanyaan yang berikutnya, materi yang mana yang butuh waktu paling lama dipahami Ibu Bapak, mengapa? Nah, di sini Bapak, ketika di modul 1.2 ini materi yang mungkin butuh waktu paling lama itu bagaimana menerapkan nilai guru penggerak itu di lingkungan sekolah Bapak. Bagaimana mengajak komunitas sekolah itu agar bisa mengikuti kita untuk menerapkan sesuatu yang baik di sekolah tersebut. Karena terkadang kita berbuat lebih baik itu dianggap sok. Nah, misalkan seperti itu. Kita melakukan kegiatan yang positif, ada yang istilahnya gembosi, Bapak. Ada yang gembosi. Kita bergerak untuk mengajak teman komunitas di sekolah itu untuk berbuat lebih baik itu butuh perhitungan, butuh waktu, butuh cara yang tepat untuk melaksanakannya sehingga dapat diterima oleh seluruh komunitas sekolah. Itu yang menurut saya butuh waktu lebih lama, Bapak. Terus berikutnya, untuk materi mana yang paling ingin dibagikan, berbagi dengan rekan sejawat Ibu Bapak. Di sini tentunya saya ingin segera membagikan pengetahuan saya tentang bagaimana menjadi guru yang baik. Jadi guru yang baik itu yang menghamba pada murid, yang memperhatikan kebutuhan dasar murid, kebutuhan dasar manusia, sehingga faktor-faktor kekurangan yang ada di siswa, kekurangan yang ada di sekolah sebagai sarana dan prasarana itu dapat ditunjang dengan baik setelah 5 kebutuhan dasar hidup manusia khususnya siswa itu dapat dipenuhi itu dulu, Bapak. Terus berikutnya untuk yang pertanyaan materi mana yang sudah akan Ibu Bapak terapkan, bagaimana penerapannya?
Yang akan saya terapkan Bapak di sekolah saya itu saya sudah banyak komunikasi dengan Bapak Kepala Sekolah bahwa guru itu memang harus menjadi contoh, bukan cuma menyampaikan materi, tapi menjadi contoh. Menjadi contoh itu dengan misalkan datang lebih awal, sehingga muridnya datang tidak terlambat. Terus lebih inovatif, sehingga murid juga lebih inovatif. Seperti yang di modul 1.1 tadi, sesuai kodrat alam dan zaman itu, kita menggunakan media-media yang relevan dengan anak-anak yang sekarang. Itu yang sedang saya komunikasikan dengan kepala sekolah, dengan teman-teman sejawat Bapak yang ingin saya segera laksanakan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kusnadi. Beri aplaus dulu Bapak Ibu, reaksi untuk Bapak Ibu yang sudah menjawab di modul 1.2. Untuk Bu Eni dan Bu Nur Hasanah ya, tanggapannya ditahan dulu ya. Baik, untuk sekarang yang ke modul 1.3, di sini ada Pak Budi Widjantoro, Bu Eni dan Bu Nur Hasanah ya. Sedangkan untuk penanggap dan adalah Pak Kusnadi dan Pak Diono ya, mungkin sudah lebih menyimak begitu ya dari jawaban 3 teman kita, Pak Budi nanti Widjantoro, Bu Eni dan Bu Nur Hasanah. Silakan Pak Budi, dimulai untuk fokus pada 1.3. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menyampaikan menjawab beberapa hal tadi. Yang pertama yang terkait dengan bagaimana perasaan Ibu Bapak setelah mempelajari keempat modul dalam paket modul 1. Ini terkait dengan peran saya saat ini, kalau dulu pernah menjadi PP, pernah menjadi fasil reguler, dan sekarang menjadi CGP rekognisi. Ini akhirnya saya di sini merasakan bahwa ketika saya harus betul-betul masuk di modul 1 ini dengan sepenuhnya, itu saya merasakan semakin tertantang gitu ya. Jadi, oh ternyata harus seperti ini saya. Artinya tantangan itu lebih besar yang saya dapatkan ketika saya menjadi seorang CGP rekognisi dibanding di peran-peran sebelumnya. Jadi saya harus terus-menerus untuk belajar, dan belajar. Kemudian pertanyaan yang kedua, di modul 1.3, materi mana yang paling membekas dalam diri? Nah ini di saya ini kebetulan kalau di modul 1.3 itu kan terkait dengan visi guru penggerak. Dan di sana salah satunya untuk menyusun sebuah prakarsa perubahan itu kan menggunakan alur bagja. Nah ini akhirnya bagja ini menjadi sesuatu yang kayaknya sangat susah untuk dilupakan gitu ya. Jadi ini betul-betul membekas di pemikiran saya. Bagaimana kita menggunakan alur bagja sebagai sebuah salah satu model pendekatan untuk menyusun sebuah prakarsa perubahan. Kemudian materi mana yang butuh waktu paling lama? Sama, jadi ketika saya merasakan bagja itu memang saya mempelajari bagja itu butuh waktu lebih lama di modul 1.3 ini dibanding yang lain-lainnya gitu ya. Saya tidak tahu kenapa, mungkin ini karena kesulitan saya dimulai dari buat pertanyaan utama itu kadang saya masih bingung dengan sendirinya. Apa yang paling utama harus ditanyakan itu kadang masih bingung di situ. Sehingga saya butuh waktu relatif lebih lama untuk mempelajari bagja ini. Kemudian materi mana yang paling ingin dibagikan di sekolah, dan alhamdulillah ini sudah kami bagikan meskipun tidak sepenuhnya seperti apa yang ada dalam pendidikan guru penggerak, yaitu terkait dengan model refleksi. Dan kebetulan di tempat saya, alhamdulillah ini sudah jalan, di komunitas belajar juga jalan, dan kami sudah mengagendakan bahwa dalam 2 minggu sekali, semua selalu mengadakan kegiatan refleksi. Kita mengadakan model refleksi, meskipun model refleksi yang kita laksanakan itu tidak sepenuhnya seperti halnya pada pendidikan guru penggerak, tapi kami memang mengadopsi lebih banyak memodifikasi refleksi yang kami jalankan di sekolah. Mungkin itu. Kemudian terakhir, materi mana yang sudah akan atau Bapak terapkan gitu ya. Secara singkat yang sudah kami terapkan sebetulnya tadi refleksi itu sudah, tapi yang sudah lebih duluan itu sebetulnya adalah penerapan budaya positif di sekolah.
Jadi ini sudah lebih awal kami menerapkan ini ketika mulai jadi PP dulu, ketika ada materi terkait budaya positif, ini kok menarik ya untuk diterapkan. Jadi secara bagian per bagian, jadi untuk menuju pada budaya positif, mungkin saya mulai waktu itu dengan ngajak teman-teman untuk membuat kesepakatan kelas dengan berbagai bahasanya itu pelan-pelan kami terapkan sudah lebih duluan dibanding kami mengadakan kegiatan refleksi. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi Widiantoro. Langsung ke Bu Emi, silakan Bu Emi. Suaranya Bu. Masih mute Bu. Belum masuk suaranya Bu. Terganggu ini alatnya. Coba mikrofonnya didekatkan saja Bu. Malah tanpa headset aja Bu, langsung laptop aja malah lebih mudah. Tes. Ya kan? Silakan Bu Emi. Jadi kapi kan Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Sugeng Dalu Bapak Ibu. Sugeng Dalu. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini sesuai dengan pembagian tugas yang diberikan oleh Pak Budi, saya bersama rekan mendapatkan tugas 1.3. Sebelumnya izinkan saya untuk menjawab pertanyaan 1. Bagaimana perasaan saya berhubungan dengan apa yang saya pelajari di modul 1.1, modul 1. Bapak Ibu, saya adalah salah satu orang yang bersyukur dan berbahagia karena bisa terjaring di program guru penggerak. Dan akhirnya saya bisa mempelajari sesuatu yang di luar dugaan saya yang sebelumnya tidak pernah saya dapatkan. Jadi itu sesuatu yang selama sampai seumur saya ini di program guru penggerak, materi-materinya itu beda dengan yang terdahulu yang sudah saya dapatkan. Nah itu yang membuat saya sangat berbahaya dan bersyukur. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, dalam mempelajari program guru penggerak, khususnya untuk modul 1, itu yang saya sangat, perasaan saya itu saya mengutamakan cinta. Karena dengan kata cinta, semuanya akan semakin mudah dan semuanya akan semakin indah kalau kita mengutamakan cinta. Dan Bapak Ibu, seperti yang kita lihat, modul 1.1 sebagai dasar dari semua modul, dan di modul 1.1 yang menurut perasaan saya itu sesuatu yang sangat berbeda, luar biasa adalah kita menghargai siswa itu sesuai dengan keunikannya. Jadi tidak ada yang pintar, tidak ada yang bodoh, semua siswa mempunyai segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan kemudian itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan itu akan semakin sempurna kalau dibawakan oleh guru yang mempunyai nilai-nilai seperti nilai di guru penggerak. Dan Bapak Ibu, dan untuk nilai guru penggerak, sebagai seorang guru, kita harus mempunyai murid impian. Kita harus mempunyai visi ke depannya. Dan visi ke depannya itu akan ditunjang dengan budaya positif yang kita terapkan di 1.4. Itu jadi perasaan saya bangga, bahagia, bersyukur, dan cinta. Itu saja. Kemudian untuk modul 1.3 yang membekas pada diri saya adalah paradigma berpikir inquiry apresiatif. Jadi melihat seseorang berdasarkan kekuatan, berbasis kekuatan, melihat seseorang atau sesuatu berdasar kelebihannya, bukan melihat kekurangannya. Jadi ini mengajak kita untuk selalu berpikir positif. Jadi melihat orang, melihat kelebihannya. Kalau ada orang yang umpamanya, kenapa dia tidak menolak program kita? Kenapa dia tidak setuju dengan pendapat kita?
kita tidak mengejat dia bahwa dia itu bukannya dia bodoh atau bukannya dia bagaimana, tapi kita berpikir positif bahwa beliau atau mereka itu memang belum belum satu frekuensi. Jadi kita belum memahami. Kalau orang belum paham, otomatis tidak akan setuju. Demikian juga dengan istilahnya tak kenal maka tak sayang. Kalau tak kenal otomatis tidak akan sayang. Kalau sudah mengenal akan semakin sayang. Gitu Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya Bagja juga sangat membekas di hati saya. Sekaligus itu hal yang sangat sulit. Sekaligus hal yang begitu lama saya harus seperti tadi kata Pak Budi Widiantoro, saya harus ngulik-ngulik mulai dari buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, itu seharusnya bagaimana? Karena antara satu dengan satu itu hampir sama. Nah itu, jadi kita harus memang penuh, harus konsentrasi penuh, kemudian dengan penuh kesadaran dan juga dengan berpikiran yang positif, kita akan melihat apa itu visi, apa itu Bagja dan sebagainya. Dan selanjutnya untuk materi mana yang paling ingin bagikan, yang ingin saya bagikan itu seperti salah satu yang saya katakan tadi, yaitu inquiry apresiatif. Saya ingin mengajak teman-teman dan semua saja bahwa melihat seseorang itu berbasis kekuatan. Melihat suatu masalah itu berbasis kekuatan, bukan menilai dari kekurangannya saja. Kemudian saya ingin mengajak para guru, walaupun bukan kepala sekolah, walaupun hanya guru di kelas, tapi untuk mempunyai visi untuk bagaimana untuk menciptakan murid impian yang ingin diraihnya, ingin digapainya itu seperti apa. Nah itu. Kemudian yang sudah saya lakukan itu budaya positif, itu sejak dahulu ya sudah budaya positif. Kemudian inquiry apresiatif yang secara sederhana juga sudah saya lakukan. Kemudian untuk nilai guru penggerak sudah saya lakukan. Yang belum saya lakukan adalah tahapan Bagja untuk memulai menyusun visi. Karena saya hanya ketika saya mengajak teman-teman untuk membuat murid impian, hanya saya berikan secara sederhana dengan inquiry apresiatif dan berpikir secara positif dan berpikir berbasis kekuatan. Saya kira itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sekarang Bu Emi langsung ke Bu Nur Hasanah. Baik, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, baik. Yang nomor 1, bagaimana perasaan Ibu Bapak setelah mempelajari keempat modul dalam paket 1, terutama dengan perspektif peran baru Ibu Bapak sekarang? Dalam hal ini, sama seperti teman-teman yang lainnya, bahwa saya juga merasakan hal yang sama. Saya senang, dan yang terpenting di sini adalah saya merasa tercerahkan dengan semua materi yang sudah dipelajari di modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4 ini. Ada banyak hal miskonsepsi yang kemudian akhirnya bisa saya pahami dan saya kenali. Kemudian peran sebagai fasil pun memberikan pelajaran tersendiri bagi saya sebagai pendidik di sekolah, di mana saya mendapatkan keuntungan sebagai fasil. Selain bisa belajar modul bersama CGP, saya juga bisa langsung menerapkan tugas sebagai pemimpin kelas. Karena sebagai fasil di sini saya juga harus memimpin sebuah kelas di sana, dan kita hanya sebagai fasilitator, di mana kita betul-betul bisa menerapkan posisi kita sebagai seorang pemimpin kelas. Jadi sesungguhnya keberadaan kita di program pendidikan guru penggerak ini adalah untuk tempat kita belajar menjadi seorang pemimpin, baik itu pemimpin kelas maupun pemimpin di sekolah. Nah, dengan modul 1 ini saya betul-betul bisa menerapkan di waktu yang sama. Jadi seperti seperti learning by doing gitulah. Kemudian untuk materi, kebetulan kita dapat materi 1.3 ya. Nah, materi yang paling membekas dalam diri saya di sini yang sudah saya pelajari di 1.3 adalah
pentingnya visi yang mampu menggerakkan. Karena menurut saya selama ini visi bagi satuan pendidikan itu nuwun sewu dalam tanda kutip di tingkat PAUD, karena saya juga berada di tingkat PAUD. Nah, itu masih banyak sekali yang membuat visi ini adalah kopas aja. Dari tahun ke tahun itu saja, tanpa ada revisi, tanpa ada pertimbangan, dan juga bahkan kopas saja dari satuan pendidikan yang lain, sehingga visi yang tercantum di kurikulum, yang tertempel di sekolah, itu sama sekali tidak berdampak pada mutu pendidikan di satuan pendidikan tersebut. Sehingga saya merasa tergelitik untuk mempelajari lebih lanjut tentang pentingnya visi guru penggerak. Akan tetapi di sini saya butuh waktu yang cukup lama untuk memahami tentang cara menyusun bagja yang efektif dan tepat sasaran, karena sangat berpengaruh pada pencapaian visi yang sudah dicanangkan. Jadi ketika menyusun bagja ini saya masih seringkali tergelincir dengan istilah-istilah gali mimpi dan sebagainya, itu masih sering kali terbolak-balik. Ketika kita berhenti di gali mimpi, saya membayangkan sekian tahun yang akan datang kalau ini sudah tercapai, apa sih yang akan terjadi pada saat itu. Nah, itu seringkali kemudian kebolak-balik dengan yang lain-lainnya. Ada beberapa pertanyaan yang memang butuh pemikiran yang lumayan serius untuk bisa menerapkan bagja ini secara efektif dan tepat sasaran. Sehingga saya merasa untuk bagja masih perlu untuk saya berpikir lebih kuat di sini dan butuh lebih lama ketika mempelajari bagja. Dan yang ingin saya bagikan ya ke rekan sejawat atau dengan ibu yang di sekolah, teman-teman guru dan kepala sekolah adalah tentang inquiry apresiatif. Kenapa? Karena selama ini ketika kita menyusun visi, hampir nyaris sama sekali kita tidak pernah memperhatikan tentang inquiry apresiatif. Padahal sesungguhnya lembaga kita, satuan pendidikan yang ada di Indonesia sudah terfasilitasi dengan sangat sempurna dengan adanya BOS, dengan adanya BOP, BOSP, dan sebagainya. Itu bisa untuk meningkatkan kinerja guru, bisa untuk meningkatkan kualitas satuan ketika dia betul-betul bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, lingkungan sekitar juga menjadi sumber yang sangat baik, sehingga sangat penting bagi satuan pendidikan ketika menyusun visi ini dibutuhkan sebuah pemikiran yang cerdas untuk berbasis aset, sehingga semua bisa dimanfaatkan dengan baik, menutup segala kekurangan, tidak hanya pada visi, tapi untuk segala kegiatan yang ada di sekolah. Kita sudah saatnya untuk move on, tidak lagi berpikir tentang kekurangan, tapi coba kita sudah mulai harus berpikir tentang aset-aset yang ada di sekolah yang bisa digunakan untuk menunjang pembelajaran yang ada di sekolah, sehingga mutu dan kualitas pembelajaran itu menjadi lebih baik. Nah, kemudian yang terakhir adalah materi yang sudah dan akan saya bagikan di sini adalah yang pertama, materi yang sudah saya terapkan ini tentang pemikiran bahwa pendidikan itu harus berpihak pada murid, menghamba pada murid. Ini sudah sejak awal saya coba untuk menyampaikan di Kombel, baik gugus, sekolah, ya. Tidak hanya itu juga, kita juga menyampaikannya ke wali murid juga sebagai pengetahuan untuk orang tua tentang bagaimana kita berpihak kepada anak, bagaimana kita menghamba pada anak, tidak hanya dalam rangka menuruti dalam tanda kutip, tapi bagaimana kita bisa mengembangkan apa yang ada dalam diri murid, apa yang bisa kita tebalkan sehingga mereka betul-betul bisa meneruskan lakunya untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Kemudian apa yang akan saya terapkan di sini adalah melakukan diskusi bersama stakeholder terkait dengan revisi visi sekolah yang di dalamnya juga menyangkut pembelajaran yang berpihak pada murid, mengembangkan nilai-nilai kebajikan, untuk menguatkan peran serta mengembangkan budaya positif di sekolah. Kenapa budaya positif? Selama ini sudah ada budaya positif, tapi budaya positif yang di sini masih berbasis peraturan yang sepihak, tidak dibuat berdasarkan kesepakatan dan menjadi sebuah keyakinan bagi semua warga yang ada di sekolah. Saya kira itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Faiza. Beri reaksi Bapak Ibu untuk teman-teman saya kita Bu Ratna, Pak. Ketiga, ya. Nah,
Bu Nur Hasanah ya, bukan Iya, bukan Bu Faiza. Waduh, keliru lagi saya. Makin malam semakin error. Ibu Bapak sekalian, karena kita lihat juga karena ada batasan waktu juga ya. Nah, tadi kita dibagi tiga dan seterusnya. Nah, khususnya modul 1T4 ya. Kita sepakat lagi. Ini tinggal Bu Faiza saja ya. Jadi saya kira Pak Diono dan Pak Bu Murianti ya, saya kira cukup aja nanti dari Bu Faiza. Kemudian setelah itu kita minta tanggapan biar nanti yang lain. Tapi tanggapannya cukup setengah menit aja Bapak Ibu, bagus atau tidak karena beberapa dan seterusnya ya. Karena nanti akan kita selesaikan dengan review petugasan berikutnya. Silakan Bu Faiza, khusus modul 1.4, Bu Faiza borong aja ya sendiri ya. Ini monggo. Inggih, siapa Pak? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan terkait dengan yang sudah Bapak berikan di tabel tadi. Untuk pertanyaan nomor 1, bagaimana perasaan Ibu atau Bapak setelah mempelajari keempat modul dalam paket 1, terutama dengan perspektif peran baru Ibu atau Bapak sekarang. Sebelum mempelajari materi di modul 1 ini Pak, khususnya modul 1.4, awalnya saya ragu-ragu apakah saya bisa mempelajari secara tuntas. Karena saya berpikir, apa ya mungkin menumbuhkan budaya positif di sekolah, apalagi sepertinya anak-anak itu lebih nurut jika diberikan paksaan di awal, sehingga nanti terbiasa. Tetapi saat mempelajari modul ini, saya menemukan bahwa materi disajikan dengan cara yang menarik, baik dengan adanya artikel, video, ataupun studi kasus, sehingga memudahkan saya dalam mempelajari dan menerapkannya dalam kehidupan profesional dan kehidupan pribadi saya. Materi yang saya pelajari di modul ini membawa perubahan yang signifikan dalam menjalankan peran saya sebagai guru ataupun fasilitator. Jika prinsip Ki Hajar Dewantara digunakan di sekolah, maka prinsip berpihak kepada siswa saya jalankan saat saya menjalankan peran sebagai guru. Sedangkan saat saya menjalankan peran sebagai fasilitator, maka saya akan berpihak pada peserta. Nah, Bapak Ibu, saat menjalankan materi-materi di budaya positif ini, ternyata saya bisa dengan mudah setelah saya mempelajari baik berupa artikel ataupun video dan studi kasusnya. Materi mana yang paling membekas dalam diri di modul 1.4 ini adalah segitiga restitusi. Ternyata dengan teknik yang diajarkan, kita bisa menumbuhkan sikap ingin memperbaiki dirinya sendiri tanpa diminta oleh guru atau dihukum. Sedangkan materi mana yang butuh waktu paling lama dipahami, ini bagi saya pribadi adalah teori kebutuhan manusia dan dunia berkualitas. Terutama saat mendalami studi kasus, Pak. Ada beberapa soal yang saya jawab itu miss, begitu jawabannya. Sedangkan materi mana yang paling ingin dibagikan, itu adalah materi segitiga restitusi. Kenapa? Karena saya merasa bahwa di materi inilah kita mulai bisa menerapkan konsep-konsep yang sudah dipelajari di modul 1.1 sampai 1.3. Modul 1.4 merupakan ejawantah dari 3 modul sebelumnya. Materi mana yang akan Bapak Ibu terapkan?
saya mulai menerapkan materi 1.4 dikaitkan dengan materi-materi di modul 1.1 sampai dengan 1.3. Saya mulai menerapkan segitiga restitusi, pembentukan kesepakatan kelas yang diwujudkan dalam pembentukan program untuk menumbuhkan lingkungan saling ketergantungan positif di antara siswa. Mohon izin Bapak Ibu, saya adalah guru IPAS di SMK dengan konsentrasi keahlian ketenagalistrikan. Saya membuat program Voltase yang merupakan singkatan dari volunteer teman sejam. Program ini semacam kelompok belajar di antara siswa untuk mempraktekkan rasa tanggung jawab. Dan ini dimulai dari pembentukan kesepakatan di antara anak-anak, mereka ingin belajar dengan siapa. Jadi sama sekali tidak ada program yang memaksa. Saya menggunakan exit ticket dengan 4 angka jika anak-anak sudah mempelajari suatu konsep materi. Saya meminta anak-anak untuk menuliskan angka 4 jika mereka betul-betul sudah paham dan mereka bisa berbagi dengan temannya. Saya minta anak-anak menuliskan angka 3 jika mereka sudah paham tapi hanya untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri. Sedangkan saya minta anak-anak untuk menuliskan materi angka 2 jika mereka belum paham tetapi bisa belajar sendiri. Dan saya meminta anak-anak untuk menuliskan angka 1 jika mereka belum paham dan mereka butuh bantuan. Nah, dari hasil polling ini saya meminta anak-anak yang memiliki angka 1 untuk memilih siapa di antara teman-temannya yang angka 4 yang mereka merasa paling nyaman untuk belajar bersama. Alhamdulillah program ini berhasil menuntaskan anak-anak sebanyak 5 orang yang seharusnya dalam tanda kutip tidak bisa naik kelas karena banyaknya tugas yang belum terselesaikan. Dengan kerjasama dan kolaborasi dengan temannya yang mempunyai angka 4, hal ini bisa terselesaikan. Tidak lupa pada saat selesai program ini saya meminta refleksi dari rekan-rekan guru, wali kelas, ataupun orang tua. Nah, semoga pengalaman ini bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu semua. Matur nuwun Bapak Jazuli, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak Ibu dari modul 1 sampai 4 beri reaksi yang luar biasa untuk kita semua Bapak Ibu. Dari teman-teman artinya 10 orang fasil di sini sudah menyampaikan jawabannya, dan pada saat ini Bapak Ibu ini kembali pada masalah kebijakan ya. Saya lihat durasi waktu kok sudah melewati begitu. Saya kira tanggapan dari Bapak Ibu positif semua ya. Jadi nggak perlu saya sampaikan ada sesi tanggapan, tapi saya lanjutkan pada review penugasan berikutnya karena ini sangat penting Bapak Ibu. Izin saya lanjutkan dulu ke presentasinya. Untuk review penugasan sudah tampak Bapak Ibu? Sudah Bapak, sudah muncul. Oke. Ibu sekalian, jadi nanti Bapak Ibu intinya Bapak Ibu di ruang kolaborasi itu Bapak Ibu
mulai besok ya, istilahnya kalau nggak salah di sini diberi waktu sekitar kalau nggak salah 2 hari begitu Bapak Ibu untuk melakukan pengerjaan dilakukan secara mandiri. Jadi mandiri, jadi asinkronus Bapak Ibu tanpa ada artinya di ruang kolaborasi seperti ini ya, tanpa pengawasan dan dari fasilitator pemandu. Kemudian Bapak Ibu diminta melakukan ini penugasan dilakukan dengan tujuan agar fasilitator rekognisi lebih siap saat menemani CGP mengerjakan tugasnya. Selain itu agar fasilitator rekognisi mendapatkan pengalaman yang semakin utuh dalam rangkaian dengan guru penggerak. Nanti JP-nya sebanyak 2 dan fasilitator pemandu itu memandu peserta untuk membuat kelompok yang terdiri 3 sampai 4 orang CGP. Jadi Bapak Ibu nanti akan membentuk kelompok ya, jadi 3 atau 4 orang gitu. Nah, kebetulan di sini ada 10 orang, berarti nanti kita buat 3 kelompok ya. Kemudian tugasnya adalah menganalisis 4 studi kasus yang disediakan dengan menggunakan pisau analisis materi budaya positif. Jadi nanti Bapak Ibu ada 4 studi kasus dan itu Bapak Ibu dianalisis menggunakan materi yang ada di budaya positif 1.4 ya. Jadi ini saya kira nanti materinya kasus 1, kasus 2 ini bisa Bapak Ibu nanti dipelajari ya. Saya ini kemudian pertanyaannya seperti ini, lakukan analisis untuk kasus 1. Ini ada sampai 4 Bapak Ibu ya, nanti bisa olah kembali. Ini saya tidak bacakan semua. Ada 4 kasus. Nah, Bapak Ibu nanti penugasan selain di ruang kolaborasi, Bapak Ibu ada juga penugasan di aksi nyata ya. Kalau di aksi nyata Bapak Ibu nanti ini ada keterangan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu menerapkan konsep-konsep inti dari modul budaya positif. Memang seperti ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sebagai fasilitator fasil reguler, tapi posisi sekarang jadi CGP-nya ya. Jadi mengerjakan seperti peserta di CGP reguler itu. Ya, kemudian CGP mendokumentasikan implementasi dan mengunggahnya ke kanal YouTube dan seterusnya. Ini pada saat nanti aksi nyata. Ya, Bapak Ibu ya. Setelah itu Bapak Ibu nanti berbagi pada rekan sejawat, kemudian menuliskan refleksi dari keseluruhan pengalaman itu. Ini ada alurnya seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu nanti rancangan tindakan untuk aksi nyata ini formatnya sudah ada ya. Formatnya sudah ada. Jadi Bapak Ibu tidak usah membuat format baru, format lain. Ini aja nanti di ATM ya, ambil, tiru dan dimodifikasi. Artinya mungkin apanya yang dimodifikasi ya, mungkin apa tabelnya atau kata-kata mungkin dipersingkat, tapi intinya seperti ini. Ini rancangan tindakan untuk aksi nyata. Ya, kemudian ini lini masanya, ya, karena kita mulai dari 31 Juli ya, itu diperbolehkan ya Bapak Ibu. Memang disepakatan di ruang rukol ini bisa mundur maksimal 2 hari. Jadi bisa 1 hari, bisa 2 hari. Nah, kita mundur 1 hari. Nah, kemudian nanti otomatis Bapak Ibu menyelesaikan di ruang tugas di ruang kolaborasi juga akan mundur seperti tidak masalah ya. Jadi nanti di sini EP jelas tanggal 12 tanggal 13 Agustus ya. Aksi nyata 23 mulai 23 Juli sampai 13 Agustus. Batas akhir pengumpulan aksi nyata 14 Agustus dan postesnya sekian. Ini rubrik penilaian aksi nyata, saya kira ada mungkin di modul itu Bapak Ibu ya. Ini rubriknya. Penutup dengan apa namanya? Nanti kita ada sesi sesi foto bersama lah ya untuk bagian yang kemudian ada kelompok 1, 2, 3. Tapi ini saya hentikan dulu Bapak Ibu untuk sebentar ya Bapak Ibu ya. Hentikan presentasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi saya tegaskan kembali, ini ada hal yang belum kita sepakat ya Bapak Ibu tentang kelompok ya. Jadi intinya Bapak Ibu ada 2 tugas di ruang kolaborasi dan aksi nyata. Sedangkan di ruang kolaborasi Bapak Ibu nanti membentuk kelompok dan satu kelompok ada 3 atau 4 orang. Tugasnya ini Bapak Ibu ya, menganalisis 4 kasus. Jadi bukan menganalisis 1 kasus, tapi menganalisis keempatnya. Ya, ke-4 kasus,
Sedangkan analisisnya Pak pisaunya itu menggunakan di teori yang ada di budaya positif di modul 1.4. Silakan Bapak Ibu mengembangkan sendiri kreativitasnya sendiri, masing-masing kelompok itu nanti bentuknya seperti apa, hasil analisisnya, apakah bentuk tabel, apakah bentuk deskripsi, ya, model Canva, model terserah ya, itu tidak ada batasan seperti itu. Dan di waktu sekitar 2 hari Bapak Ibu mulai hari ini, jadi besok ya, kemudian nanti 2 hari berikutnya silakan Bapak Ibu berembuk. Cuma di sini saya minta Bapak Ibu, apakah ini ya, kalau lihat dari pembagian itu ya, di kelompok itu 4 orang dari Magetan, kemudian 4 orang dari Mojokerto, 2 orang dari Malang. Padahal di sana diminta Bapak Ibu kalau bisa minim 3 orang. Ya, ini silakan Bapak Ibu nanti saya minta dengan ini kita berdemokrasi aja, tidak saya tentukan siapa di antara Bapak Ibu, apakah yang dari Magetan, apakah yang dari Mojokerto, 1 orang bisa bergabung ke Malang ya, untuk ini aja ya. Kalau dari grup itu saya lihat Mojokerto lebih dekat dengan Malang ya. Nah, silakan Bapak Ibu ya. Maksud saya kalau sudah masuk ke analisis begini kan mungkin maksud saya itu ada pertemuan luring atau gimana ya. Tapi kalau mau ada yang mau melancong wisata ya dari Mojokerto mau ke Magetan ya silakan ke Malang. Nah, ya Bapak Ibu ya, saya tidak akan mengatakan ini kelompok 1 siapa, 2 siapa, 3 siapa. Yang penting Bapak Ibu sudah ini betul-betul demokrasi. Silakan nanti berdiskusi, tentukan sendiri di WA Group. Yang jelas di sana Magetan sudah, Mojokerto ada, Malang. Tapi nggak boleh Malang berdua, nggak boleh ya. Jadi tetap harus ada 1 orang. Nah, ini siapa yang berembuk ya. Nah, ini bertiga, silakan nanti dalam 1 kelompok kembali lagi menganalisis 4 kasus. Ya. Kemudian nanti tugasnya Bapak Ibu di di-upload ya di ruang kolaborasi. Nanti akan saya lihat di sana ada penilaian. Sedangkan aksi nyata ada sendiri ya di bagian terakhir. Jadi itu Bapak Ibu yang ini kita luar biasa ya diskusi kita malam ini sampai molor 15 menit dari waktu yang sudah ditentukan. Luar biasa Bapak Ibu masing-masing sudah menyampaikan jawabannya. Intinya kesimpulannya ya dari saya, pertama penguasaan materi ya dari Bapak Ibu sekalian dari modul 1.1 sampai 4 ini bagi saya sudah cukup, sudah baik ya, sudah memadai. Tinggal nanti Bapak Ibu jika perlu menambah ya, menambah artinya kalau memang Bapak Ibu ada pengetahuan untuk memperkuat ya, misalnya peran guru itu misalnya ya, misal ini ada istilah etos, logos, patos itu, jadi mulai dari performanya ya, kemudian dari apa yang disampaikan itu harus logis, kemudian patos itu emosional, guru itu harus sabar dan seterusnya. Itu bisa misalnya ya, itu bisa Bapak Ibu memperkuat teori-teori yang sudah ada di modul 1, 2 dan 1.1 sampai 1.4 itu. Nah, itu bisa memperkuat. Artinya kita juga jadi pembelajar sembahyang hayat juga ya. Saya mohon maaf Bapak Ibu, jaga selama mandu ini ya, banyak kekurangan di sini. Dan mungkin ada yang bisa membantu screenshot Bapak Ibu. Siapa yang biasanya menjadi fotografer ini? Siapa? Atau sudah? Silakan. Kita foto. Ya, sudah Bapak Ibu? Sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kerjasamanya. Mudah-mudahan diskusi ini bisa memberikan manfaat kepada kita. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, mari kita tutup Bapak Ibu dengan berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Ya. Doa silahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kira cukup sekian ya Bapak Ibu ya. Ya, mudah-mudahan tetap semangat, semakin lama ini juga 9 lewat 3 menit di sini. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit juga Bapak Ibu. Silakan live Bapak Ibu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bukan istirahat, izin live. Sama-sama. Silakan live Bapak Ibu.